lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Pendahuluan. Pertumbuhan pada mikroorganisme adalah penambahan jumlah atau peningkatan biomasa. Kurva pertumbuhan berperan sebagai indikator kapan waktu fermentasi dihentikan. Perhitungan bakteri secara turbidimetri atau kekeruhan dengan menggunakan alat spektrofotometer adalah contoh perhitungan jumlah bakteri secara tidak langsung. Fungsi alat spektrofotometer dalam laboratorium adalah mengukur transmitan atau absorban, suatu contoh yang dinyatakan dalam fungsi panjang gelombang. Metode turbidimetri merupakan cara yang cepat untuk menghitung jumlah bakteri dalam suatu larutan dengan menggunakan alat spektrofotometer. Digunakan untuk alat uji antibakteri, di mana jumlah bakteri yang dihitung dengan membandingkan kekeruhan suspensi bakteri dengan menggunakan larutan standar MC-Verlaine. Larutan MC-Verlaine standar digunakan sebagai referensi untuk menyesuaikan kekeruhan bakteri suspensi, sehingga jumlah bakteri dalam kisaran yang diberikan untuk membekukan mikroba pengujian. 1. Metode kerja. Metode kerja, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah Erlenmeyer berukuran 1000 ml, hot plate magic stirrer, aluminium foil, cawan Petri, tabung reaksi, drip micropipette, autoclave, kertas, inkubator, jarum OC, bunsen, botol regen, pipet tetes, spektrofotometer, kain kasa. Bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah EMBA 36 gram, Aquades sebanyak 1 liter, media Brenhard Infusion agar sebanyak 52 gram, media nutrien agar 20 gram, media nutrien bot. Langkah kerja dalam pengujian percobaan. Yang pertama, pembuatan media, pemurnian, peremajaan, suspensi, dan pengujian bakteri. Yang pertama, EMBA ditimbang 36 gram, dilarutkan dengan Aquades sebanyak 1 liter dalam Erlenmeyer 1000 ml. Kemudian dimasak sampai larut di atas hot plate magic stirrer yang ditandai dengan munculnya gelombang air di dasar Erlenmeyer. Media Brenhard Infusion BHI agar ditimbang sebanyak 52 gram, dilarutkan dengan Aquades sebanyak 1 liter dalam Erlenmeyer berukuran 1000 ml. Kemudian dimasak sampai larut di atas hot plate magic stirrer. Media nutrien agar ditimbang sebanyak 20 gram, dilarutkan dengan Aquades sebanyak 1 liter dalam Erlenmeyer berukuran 1000 ml. Kemudian dimasak sampai larut di atas hot plate magic stirrer. Setelah larut, yang ditandai dengan larutan jadi jernih, adanya gelembung di dasar Erlenmeyer. Media nutrien bor ditimbang sebanyak 8 gram, dilarutkan dengan Aquades sebanyak 1 liter dalam Erlenmeyer berukuran 1000 ml. Kemudian dimasak sampai larut di atas hot plate magic stirrer. Setelah larut, ditandai dengan larutan jadi jernih, adanya gelembung di dasar Erlenmeyer. Setelah semuanya media larut, Erlenmeyer diangkat dan mulutnya ditutup dengan kapas dan dibalut dengan kain kasa dan ditutupi dengan aluminium foil. Yang kedua, sterilisasi. Media yang sudah dibuat disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 120 derajat Celcius dengan tekanan 15 lbs selama 15 menit. 3. Pemurnian bakteri uji. Media yang sudah disterilisasi dibiarkan suhunya turun sampai kurang lebih 40 derajat Celcius pada suhu ruang. Setelah itu dimasukkan ke dalam cawan Petri steril. Biarkan media padat dalam cawan Petri kurang lebih 20 menit. Masing-masing bakteri diinokulasi ke dalam cawan Petri secara kuadrat 4. Setelah diinokulasi bakteri, cawan Petri dibungkus dengan kertas, dimasukkan ke dalam inkubator secara terbalik pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. 4.
Peremajaan bakteri uji. Koloni tunggal yang tumbuh pada media cawan diambil dengan jarum OC, diinokulasikan ke dalam media miring dalam tabung reaksi secara zigzag. Dilakukan dengan aseptik dekat dengan api Bunsen. Tabung reaksi dibungkus dengan kertas, diinkubasi dalam inkubator selama 1 kali 24 jam. 5. Pembuatan larutan standar MC Verlaine 0,5. Pembuatan larutan BaCl2 1% ditimbang sebanyak 1 gram. Dilarutkan ke dalam labu berukuran 100 ml dengan Aquades sampai tanda batas lalu homogenkan. Pindahkan larutan ke dalam botol reagen yang tertutup rapat dan gelap. Penyimpanan larutan BaCl2 1% di dalam kulkas. Pembuatan larutan H2SO4 1%, disiapkan labu ukur berukuran 100 ml yang sudah diisi Aquades lebih kurang 50 ml. Dipipet asam sulfat pekat sebanyak 1,02 ml. Masukkan ke dalam labu ukur berukuran 100 ml Aquades sampai tanda batas. Pindahkan larutan ke dalam botol reagen yang menutup rapat. Penyimpanan larutan H2SO4 1% pada suhu ruang. Pembuatan larutan MC Verlaine 0,5, larutan BaCl2 1% sebanyak 0,05 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan larutan H2SO4 1% sebanyak 9,95 ml. Campurkan larutan, kemudian simpan larutan di dalam kulkas. 6. Pembuatan kurva standar bakteri. Bakteri Escherichia coli dan Streptococcus aureus yang digunakan diambil masing-masing 2 OC. Dimasukkan dalam 25 ml media Nutrien-Board yang sudah disterilkan. Kemudian diinkubasi pada saker inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius, 200 rpm selama semalam, sehingga didapatkan kultur bakteri. Setelah itu diukur nilai absorbannya dengan alat spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 625 nanometer. Lalu dilakukan pengencaran kultur bakteri dengan pengencaran perbandingan 1:1, 1:2, 1:4, 1:16, 1:32 dengan larutan pengencar NaCl fisiologis NaCl 0,85%. 7. Pembuatan kurva pertumbuhan bakteri. Bakteri Escherichia coli dan Streptococcus aureus yang digunakan masing-masing mengambil 2 OC dimasukkan ke dalam 25 ml Nutrien-Board yang sudah disterilkan. Kemudian diinkubasi pada shaker inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius, 120 rpm selama semalam, sehingga didapatkan kultur bakteri. Setelah itu diukur absorbannya dengan alat spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 625 nanometer. Lalu dilakukan pengencaran kultur bakteri dengan larutan pengencar NaCl fisiologis dengan nilai absorban 0,08 sampai 1. Setelah didapatkan kultur bakteri yang absorbannya 0,08 sampai 0,1, kemudian kultur dibagi ke dalam tabung reaksi steril sebanyak 8 tabung. Masing-masing diisi 10 ml secara aseptis. Lalu diinkubasi pada shaker inkubator pada suhu 30 derajat Celcius, 120 rpm, setiap 3 jam diukur nilai absorbannya selama 24 jam. 8. Pembuatan suspensi bakteri uji. Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang digunakan diambil masing-masing 1 OC. Dimasukkan ke dalam 25 ml media Nutrien-Board yang sudah disterilkan. Kemudian diinkubasi dengan shaker inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius, 120 rpm selama waktu generasi terpendeknya. Kemudian diukur nilai absorbannya dengan alat spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 625 nanometer. 9. Pengukuran jumlah bakteri secara metode turbidity atau spektrofotometri. Yang pertama, disiapkan larutan standar MC Verlaine 0,5 dan suspensi bakteri uji yang akan diukur nilai absorbannya. Yang pertama diukur, lalu MC Verlaine 0,5, selanjutnya suspensi bakteri uji. Kalau nilai absorban suspensi bakteri uji lebih besar,
Maka dilakukan pengenceran sehingga didapat nilai absorban suspensi uji sama dengan larutan standar MC Verlaine, yaitu pada panjang gelombang 625 diberikan hasil nilai absorban 0,08 sampai 0,1. 2. Cara menghitung kurva dengan metode turbidimetri. Kurva pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang digunakan diambil masing-masing 2 OC. Kemudian, dimasukkan dalam 25 ml media nutrien broth yang sudah disterilkan. Kemudian diinkubasi pada shaker inkubator pada suhu 37 derajat Celcius 120 rpm selama semalaman, sehingga didapatkan kultur bakteri. Setelah itu, diukur nilai absorbannya dengan alat spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 625 nanometer. Lalu, dilakukan pengenceran kultur bakteri dengan larutan pengencer NaCl fisiologis dengan nilai absorban 0,08 sampai 1. Setelah didapatkan kultur bakteri yang absorbannya 0,08 sampai 0,1, kemudian kultur ini dibagi ke dalam tabung reaksi steril sebanyak 8 tabung. Masing-masing diisi 10 ml secara aseptif. Lalu, diinkubasi pada shaker inkubator pada suhu 37 derajat Celcius 120 rpm. Setiap 3 jam diukur nilai absorbannya selama 24 jam. Pada tabel dapat dilihat interval waktu yang digunakan untuk mengukur kurva pertumbuhan dalam setiap 3 jam selama 24 jam. Pada tabel 4 dapat kita lihat yaitu data kurva standar jumlah sel Escherichia coli. Yang di sini ada nilai pengenceran, absorban, jumlah sel, dan log jumlah sel. Dan juga pada tabel 5 ada juga data kurva standar jumlah sel Staphylococcus aureus yang juga memiliki nilai-nilai yang juga dimiliki pada tabel 4. Pada tabel 6 terdapat jumlah sel Escherichia coli saat kurva pertumbuhan. Dan tabel 7 juga terdapat jumlah sel Staphylococcus aureus saat kurva pertumbuhan. Dari tabel-tabel 6 dan 7, kita dapat membuat kurva pertumbuhan bakteri, yaitu perbandingan antara log jumlah dengan waktu. Pada jumlah sel Escherichia coli saat kurva pertumbuhan yang terdapat di tabel yang terdapat di kurva yaitu berwarna biru. Sedangkan jumlah sel Staphylococcus aureus di kurva garisnya berwarna biru. Kurva pertumbuhan Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dilakukan untuk mengetahui fase pertumbuhan biakan bakteri tersebut. Fase pada kurva pertumbuhan terdiri dari beberapa fase, yaitu fase lag adaptasi, fase eksponensial, fase log, fase stasioner, fase stagnan, dan fase kematian. Fase lag pada Escherichia coli dan Staphylococcus aureus tidak nampak. Mungkin terjadi pada jam 0 hingga jam ketiga. Hal ini terjadi dikarenakan bakteri tersebut tumbuh pada media yang sama dengan media pada saat pembuatan inokulum, sehingga penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru berlangsung cepat. Fase log atau fase eksponensial Escherichia coli terjadi pada 0 hingga jam ke-18. Pada Staphylococcus aureus, fase lognya saat sama, yaitu pada jam ke-0 hingga jam ke-18. Fase stasioner Escherichia coli dan Staphylococcus aureus
pada kurva pertumbuhan tidak nampak. Fase kematian Escherichia coli dan Staphylococcus aureus sama, yaitu setelah jam ke-18. Waktu yang efektif untuk melakukan uji aktivitas antibakteri kurang dari jam ke-18 karena bakteri masih mengalami pertumbuhan yang baik. Yang ketiga yaitu cara mengukur kekeruhan menggunakan spektrofotometri. Mengukur kekeruhan dengan spektrofotometri yaitu dengan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang digunakan diambil masing-masing 2 OC. Dimasukkan ke dalam 2 ml media nutrient broth yang sudah disterilkan. Kemudian diinkubasi pada seker inkubator pada suhu 37 derajat Celcius, 120 rpm selama semalaman, sehingga didapatkan kultur bakteri. Setelah itu, diukur nilai absorban yang dengan menggunakan alat spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang yaitu 625 nanometer. Lalu dilakukan pengenceran kultur bakteri dengan pengenceran 1:1, kemudian 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, dan 1:32 dengan larutan pengencer yaitu NaCl fisiologis atau NaCl 0,85%. Setelah didapat kultur bakteri yang absorbannya yaitu 0,08 sampai 0,1, kemudian kultur ini dibagi ke dalam tabung reaksi steril sebanyak 8 tabung. Masing-masingnya itu diisi dengan 10 ml secara aseptis. Lalu diinkubasi pada seker inkubator pada suhu 37 derajat Celcius, 120 rpm. Pada saat dilakukan pembacaan oleh spektrofotometer, sampel ditaruh dalam suatu wadah yang bernama kuvet. Kuvet merupakan suatu wadah yang terbuat dari kaca yang memiliki 2 sisi bening dan 2 sisi agak keruh. Dengan tujuan cahaya akan hanya melewati daerah yang bening sehingga tidak terjadi pembiasan oleh kuvet. Setiap 3 jam diukur nilai absorbannya selama 24 jam. Spektrofotometri ini bekerja dengan cara menembakkan cahaya pada sampel. Cara kerjanya yaitu cahaya yang dilewatkan pada sampel terdapat media dengan bakteri yang menyerap cahaya. Lalu cahaya yang dilewatkan pada sampel akan ditangkap oleh detektor. Cahaya diteruskan oleh sampel akan terbaca pada detektor sebagai persente dan cahaya yang tidak diteruskan atau yang terhalang oleh sampel akan dibaca sebagai absorbansi. Persen transmitan memiliki hubungan langsung dengan optical density dan juga absorbansi, di mana ketika T-nya semakin tinggi, maka cahaya yang dilewatkan semakin banyak, maka absorbansi dan optical density-nya semakin kecil. Dalam artian, jumlah kekaruhan dan bakteri dalam sampel semakin sedikit. Pada spektrofotometri ini, sumber cahaya merupakan cahaya monokromatik. Keempat, cara analisis perhitungan dari spektrofotometer. Prinsip turbiditas atau kekeruhan yaitu semakin banyak suatu mikroorganisme terdapat pada suatu sampel atau media, maka sampel tersebut akan semakin keruh. Berdasarkan perhitungan spektrofotometer, apabila semakin tinggi T-nya, maka cahaya yang dilewatkan akan semakin banyak dan absorbansi dan optical density semakin kecil, yang mana jumlah kekeruhan dan bakteri dalam sampel semakin sedikit. Hasil pengukuran nilai absorban larutan standar MC-Farland yang dibuat sesuai dengan nilai larutan standar MC-Farland kit atau HIMEDIA yaitu 0,083, yang mana lebih ekonomis dan mudah didapat. Hasil yang didapat yaitu jumlah sel Escherichia coli adalah 1,3 kali 10 pangkat 7 CFU per mililiter. Dan jumlah sel Staphylococcus aureus adalah 1,1 kali 10 pangkat 7 CFU per mililiter. Sedangkan hasil larutan standar MC-Farland adalah 0,5 pada pembacaan panjang gelombang 625 nanometer, yang mana memberikan nilai absorban 0,08 sampai 0,1, yang ekuivalennya dengan jumlah bakteri 1,5 kali 10 pangkat 8 CFU per mililiter.